Jadi mendamaikan orang dalam hal ini tentu mempunyai amal yang tinggi. Artinya perdamaian itu hal yang sangat penting. Juga ada rumus mengatakan perdamaian itu adalah akhir dari konflik. Jadi kalau kita bicara perdamaian, tentu kita harus berbicara sebabnya, yaitu upaya untuk menghentikan konflik. Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan dengan ilmu logika saja, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang, kalau masuk daerah Islam orang Kristen dipenggal. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon, bagaimana menghentikan mendamaikan yang begitu? Tentu saya masuk daerah Islam, tapi satu saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana. Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian inilah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk dan ujungnya damai di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya. Jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan, Anda lah pemimpin nanti di neraka. Mereka bilang, Laskar Jihad bilang, damai itu Pak, tapi Bapak tidak mengerti Islam itu penting. Jangan kau ajar saya tentang Islam. Saya nehak jitu kali, saya bangun masjid, saya bangun anak yatim. Kau apa? Tidak ada. Berhenti dia. Dia mesti dipatahkan niat, langsung damai dalam 2 minggu. Pada sudah 3 tahun bunuh mereka sampai 2.000-3.000 orang. Aceh lagi ingin merdeka. Saya bilang, bapak-bapak, siapa yang jajah Anda sehingga mau merdeka? Jawa merdeka, Sulawesi merdeka, Sumatera merdeka, Aceh merdeka. Cuma kita bersatu. Dia selalu bilang kita dijajah sama orang Jawa. Siapa orang Jawa yang jajah Anda? Kita merdeka. Jadi kalau Anda ingin mendamaikan orang, pertama ketahui sebabnya, pelajari orangnya. Itulah harapan saya apabila kita bicara konflik. Karena sekali saya ingin ulangi, perdamaian adalah akhir suatu konflik, dan konflik akhir dalam suatu kedamaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang ada setelah mengalami
dan menyadari bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Poso serta jiwa terbuka sepakat. 1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. 2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Peran JK dalam konflik Poso diambil dari info ChatGPT. Konflik Poso 1998 sampai dengan 2001 adalah konflik antar kelompok Muslim dan Kristen. Peran Yusuf Kalla menjadi inisiator dialog damai antar kedua pihak yang bertikai. Itu yang pertama. Kedua, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan deklarasi Malino Desember 2001. Ketiga, mengundang tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari kedua belah pihak ke Malino, Sulawesi Selatan. Keempat, mendorong rekonsiliasi, menghentikan kekerasan dan pemulangan toksik. Hasilnya, konflik besar Poso berhasil diredam secara signifikan setelah kesepakatan ini. Peran JK dalam konflik Ambon. Konflik Ambon 1999 sampai dengan 2002 juga merupakan konflik bernuansa agama di Maluku. Bernuansa agama ya. Peran Yusuf Kalla di situ bertindak sebagai mediator antara kelompok Muslim dan Kristen. Ya, lagi-lagi sama kasus dengan yang sebelumnya. Berperan dalam penyusunan menghasilkan perjanjian Malino 2 Februari 2002, mengupayakan dialog terbuka dan kepercayaan antara kelompok. Keempat, mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif dalam rekonstruksi dan keamanan. Hasilnya, kekerasan di Ambon berangsur berhenti setelah perjanjian tersebut. Kesimpulan, peran Yusuf Kalla dalam kedua konflik ini dapat dirangkum sebagai mediator utama dalam perundingan damai. Kedua, menggagas kesepakatan Malino 1 untuk Poso, Malino 2 untuk Ambon. Ketiga, menghubungkan antara kelompok yang bertikai, mendamaikan. Keempat, representasi pemerintah dalam menyelesaikan konflik non militer. Prestasi pemerintah dalam menyelesaikan konflik tanpa menggunakan militer. Jadi anggap berhasil karena pendekatan yang dialogis, logika, cepat, dan berbasis kepercayaan lokal, bukan semata-mata kekuatan militer. Jadi yang menuduh JK radikal atau mengadu domba itu perannya apa di zaman itu? Di zaman konflik antaragama.